Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Nah, untuk kali ini kita sudah ada satu unit mobil Suzuki Karimun Estilo nih ya. Ini Karimun Estilo 3 silinder. Dan di sini terdapat satu masalah ya. Nah, ini untuk cek engine atau lampu engine ya. Ini nyala ketika mesinnya hidup. Oke. Nah, ini ya. Ini untuk lampu engine atau cek engine ini nyala ketika mesin hidup, begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini langkah utama ya. Ini kita harus scan. Oke, kita harus scan dan nanti kita scan dulu ya untuk permasalahannya itu di mana, begitu ya. Nah, biasa nih kita pakai scan universal seperti ini ya. Oke. Ini sedikit membantu ya untuk mengatasi atau membaca kode DTC. Nah, ini kita colokin dulu ke port OBD-nya. Nah, di sini ya. Oke, setelah itu tinggal kita konekin ke HP ya. Bentar. Nah, biasa di sini kita konekin dulu untuk scan-nya. Nah, ini ya. Ini kita konekin dulu untuk scan-nya. Oke, dan kita tunggu proses scanning-nya. Nah, ini ya, ini udah kedetek. Ini ada 1, 2, 3 kode DTC. Yang pertama ini knock sensor circuit high, terus evaporative emission system put control valve circuit malfungsi. Satu lagi vehicle speed sensor history. Nah, ini kita fokus di knock sensor dan evaporatif nih ya. Oke, ini nanti akan kita cek untuk tempatnya. Oke, ini hasil scan-nya ya. Nah, ini ada VSS, terus knock sensor dan evaporative emission system control. Oke. Nah, kita tunggu dulu sampai selesai untuk scanningnya. 63/74. Karena di sini ya, di sini muncul lampu indikator engine ketika mesin hidup ya. Dan setelah kita cek atau kita scan, ini yang timbul ya. Nah, ini ya, ini untuk yang pertama yang evaporatif ya. Nah, di sini kita temukan untuk valve evaporative emissionnya. Nah, di sini ada soket atau pinnya ini terlepas ya. Nah, ini karena untuk soketnya udah hancur, jadi seperti ini ya. Ini ketarik-tarik atau kena geteran, ini copot, lepas, dan menimbulkan masalah DTC atau kode trouble-nya ini ya. Oke, nah ini yang pertama, dan ini nanti akan kita benerin dulu ya. Akan kita benerin dan kita tancepin lagi. Nah, ini karena untuk soketnya ini udah pecah, udah hilang ya. Di sini kita lem sealer aja. Oke, kita bisa pakai lem tribon supaya ini nggak lepas-lepas lagi ya. Karena ini lem tribon ini nanti akan keras dan jadi karet begitu ya. Dan untuk yang kedua di sini, nah ini ternyata untuk knock sensor. Ini setelah kita cek untuk kabel ke knock sensor, oke. Ternyata di sini untuk soketnya ini terlepas ya. Nah, ini terlepas, nggak terpasang. Ini entah sebelumnya ini habis ganti apa, lupa nyolokin sepertinya. Dan ini akan kita tancepin dulu dan nanti akan kita scan lagi ya. Oke, ini ya, ini udah kita tancepin dan kita baut untuk bracketnya. Dan nanti akan kita scan ulang untuk masalah kode DTC, knock sensor dan valve evaporatif emissionnya ya.
karena yang terdetek penyebab check engine nyala di kedua tadi. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah nih ya, ini setelah kita cek ternyata itu untuk soket-soketnya ya. Yang pertama untuk soket evaporatif emission tadi copot ya dari valve-nya. Terus knock sensor juga copot ya. Dan VSS ini kemungkinan kita harus jalan dulu kalau untuk Estilo, baru dia hilang. Dan kita akan clear dulu ya. Kita akan clear untuk ketiga kode DTC nih. Oke. Ini nanti akan kita clear dulu semuanya historinya. Karena di sini ada banyak banget ya tadi. Dan yang terutama ini untuk yang evaporatif, terus knock sensor ini ya, yang jadi trouble-nya. Oke, ini akan kita clear dulu. Oke, kita clear lagi. Nah, ini masih ada TPS sensor nih. Ini masih pending ya. Oke, kita akan hapus dulu semuanya. Terdapat TPS ya, throttle posisi sensornya, sirkuit height. Ini kemungkinan kalau sirkuit ini dia bagian kabelnya yang tadinya nggak ada sekarang jadi ada, mungkin tadi kesenggol ya. Kita akan perbaiki dulu. Oke, kita matiin, kita starter lagi. Nah, dia jadi nyala check engine karena di sini kedeteknya throttle posisi sensor yang bermasalah. Oke, nanti akan kita cek dulu untuk TPS-nya karena tadi TPS nggak muncul ya. Mungkin pas buka filter udara atau yang sensor valve evaporatif tadi ketarik begitu ya. Nah, ini ya, ini untuk sensor TPS. Nah, ini kita lihat untuk kabelnya ya. Nah, ini ada yang putus. Nah, ini mungkin tadi pas ngelepas atau melepas filter udaranya nih kayaknya ketarik ya. Karena untuk sebelumnya ini untuk sensor TPS ini nggak kedetek atau aman ya. Dan setelah kita perbaiki atau kita cek yang lain, ternyata di sini untuk kabel ya, kabel yang ke TPS, soket TPS, sensor TPS ini satu ada yang putus. Nah, ini nanti akan kita perbaiki dulu ya. Nah, ini karena dia di pangkal ya, agak susah. Jadi kita keluarin dulu untuk pinnya dan kita sambung menggunakan kabel baru. Oke, jadi seperti ini ya. Dan nanti akan kita scan lagi. Nah, ini ya, ini udah terpasang untuk pin soketnya. Nah, jadi seperti ini untuk kabelnya ya. Ini nanti kan kita rapein, kita sambung dan kita pasang lagi untuk ke sensor TPS nya. Nah, ini untuk penguncinya yang putih-putih nih ya, ini jangan lupa dimasukin lagi. Setelah itu tinggal kita tancemin lagi nih ke soketnya. Dan setelah itu tinggal kita scan lagi ya. Kita scan lagi apakah nanti masih muncul atau tidak ya. Karena untuk sebelumnya ini aman-aman aja. Setelah kita lakukan perbaikan di yang lain, kok malah jadi ketarik, putus begitu ya. Nah, ini adalah kendalanya untuk kabelnya ini putus. Oke, nah ini ya, ini udah kita perbaiki untuk soket atau kabel untuk sensor TPS-nya. Dan di sini kita akan scan dulu ya. Scan dan kita clear dulu. Oke, kita tungguin dulu.
sampai scan-nya berjalan ini. Setelah itu tinggal kita clear ya. Karena sebelumnya untuk DTC sensor TPS, nah ini nggak muncul ya. Setelah kita lakukan perbaikan valve evaporative emission, udah kita clear kok malah nongol untuk TPS-nya. Ternyata untuk soketnya itu kabelnya itu ketarik ya, ketarik dan putus begitu. Dan ini udah kita repair atau perbaiki. Di sini tinggal kita clear aja ya. Oke. Ini kita clear. Oke. Dan kita akan starter. Nah nih ya, ini udah nggak nongol DTC lagi ya, nggak nongol DTC lagi, dan check engine hilang. Dan kita akan matiin dulu. Biasanya kalau untuk DTC masih kedetek, dia 3 kali starter dia akan hidup lagi ya. Nah di sini udah 0 DTC, oke. Di indikator speedometer juga udah hilang untuk check engine-nya ya. Kita akan matiin lagi. Kita starter lagi. Nah, oke ya. Oke, udah hilang. Dan ternyata untuk kasus kali ini hanya soket-soketnya yang pada lepas ya. Jadi soket-soketnya yang pada lepas. Jadi nggak ada penggantian, cuma kita perbaiki aja. Perbaikan kabel. Yang pertama tadi knock sensor, yang kedua adalah valve evaporatif, dan yang ketiga untuk ini ya, apa tuh namanya? TPS, karena TPS tadi ketarik ya untuk soket, kabel soket sensornya. Jadi terakhir menimbulkan kode DTC baru, dan setelah kita repair atau perbaiki udah selesai ya, no DTC. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya dapat memberikan informasi bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.